Guru telah menerobos. Ketika saya pertama kali bertemu Li Qinglian, dia adalah contoh seorang sarjana yang ajaib. Shen Jun secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjadikannya sebagai murid, dengan tujuan mengubahnya menjadi pejuang paling tangguh di dunia. Li Qinglian, bagaimanapun, menolak dengan tegas. Dia menyatakan bahwa segala upaya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan kesarjanaan. Shen Jun tidak bisa menahan rasa geli. Dia membacakan puisi dari dinasti Tang dan Song, dan Li Qinglian sangat terkesan sehingga dia langsung bersujud karena kagum. Li Qinglian tidak tahu bahwa studinya yang tekun selama 1 dekade, meneliti lebih banyak buku daripada yang bisa dikumpulkan kebanyakan orang, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan setengah puisi dari Shen Jun. Setelah menjadi murid Shen Jun, Li Qinglian tidak didesak untuk meninggalkan pencarian sastranya untuk memilih seni bela diri. Sebaliknya, Shen Jun menggunakan ini sebagai motivasi. Untuk setiap teknik pedang yang dikuasai, Li Qinglian dihadiahi puisi Tang. Setiap kali dia mengatasi kemacetan, dia mendapatkan puisi lagu. Pendekatan pendidikan yang efektif ini, ditambah dengan bakat luar biasa Li Qinglian, membuat kemajuan kultivasinya meroket. Dia adalah orang pertama di antara semua murid Shen Jun yang mencapai tahap kekuatan supernatural, tahap mendalam surgawi, dan tahap meditasi. Dia adalah juara 3 mahkota. Shen Jun bahkan memberinya julukan yang cocok, pemalsu. Pada malam kematian Shen Jun, Li Qinglian, yang selalu berpantang alkohol, minum untuk pertama kalinya. Dia mengonsumsi 100 botol anggur dalam 1 malam. Anggur itu mengobarkan semangatnya dan memperkuat hati pedangnya. Dengan sekali hembusan napas, dia melepaskan semburan energi pedang. Dengan demikian, ia menjadi murid pertama yang naik ke alam suci agung. Namun pada saat itu, dia diliputi air mata. Teriakannya yang mencela diri sendiri terdengar dari jarak bermil-mil jauhnya. Kenapa aku tidak bisa menerobos lebih awal untuk membuat guruku bangga sebelum dia berangkat? Guru, muridmu telah menjadi orang suci. Dari semua muridnya, Li Qinglian lah yang paling disukai Shen Jun. Setelah 800 tahun, mengingat bakat Qinglian, dia pasti sudah hampir menjadi penguasa sekarang, kan? Tanya Shang Jun. Kedua murid itu saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Setelah sekian lama, Wang Jingyu akhirnya berhasil berkata, "Kakak senior Qinglian mencapai level setengah kaisar 200 tahun yang lalu. Tapi kemudian, apa yang terjadi selanjutnya?" Tuntut Shen Jun. Jika ada sesuatu yang menimpa muridnya, dia akan memastikan 9 tanah suci membayar mahal. Setelah menerobos ke setengah kaisar, kakak senior berkelana sendirian ke tanah suci Laut Bintang. Apa yang terjadi di sana masih menjadi misteri. Ketika kami bertemu kakak senior Qinglian berikutnya, dia telah mengalami kemunduran ke tahap dewa tingkat 8. Sejak itu, budidaya kakak senior tidak mengalami kemajuan lebih lanjut. Dia tidak memberitahu kami apapun saat kami bertanya. Dia tampak sangat sedih. Cahaya dingin berkedip di mata Shen Jun. Di mana Qinglian sekarang? Di kota Taibai, di Lotus Villa. Jawab Wang Jingyu. Jaraknya cukup jauh. Bahkan dengan pesawat udara, dibutuhkan waktu 6 hari untuk mencapainya. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, Shen Jun bangkit dan melangkah keluar pintu. Kedua murid itu menjadi heboh, salah mengira kemarahan Shen Jun terhadap kakak senior keempat mereka. Li Hongyu ingin menyampaikan kata-kata penghiburan kepada Shen Jun, tetapi terlalu bingung untuk mengutarakan pikirannya. Mengamati kesusahannya, Shen Jun menghela nafas pelan dan meyakinkannya. Jangan khawatir. Mengapa saya harus marah pada Qinglian? Namun, jika saya tidak memberinya pembicaraan yang tegas, bagaimana dia bisa menemukan kekuatan untuk bangkit kembali? Apakah kalian benar-benar ingin melihat kakak keempatmu tetap berada dalam keterpurukan ini? Kedua murid itu dengan penuh semangat menggelengkan kepala mereka sambil berkata bersama-sama. Tidak, kami tidak melakukannya. Lebih tepatnya seperti itu. Kata Shen Jun sambil mengangguk sambil tersenyum nakal.
Ikutlah denganku, dan ayo bangunkan kakak seniormu itu. Seringnya itu mengingatkan kembali ingatan Wang Jingyu dan Li Hongyu, membuat mereka merinding. Pergi. Mereka harus segera pergi. Masalah pelik seperti itu sebaiknya diserahkan kepada guru. Ketiganya dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka dan berangkat dari Gadwu Beef. Sebelum pergi, Shen Jun meluangkan waktu sejenak untuk memberikan bimbingan kepada Wang Wu. Nasihat singkatnya secara signifikan memperluas pemahaman Wang Wu tentang jalur kultivasi. Segera setelah itu, pesawat itu melaju menuju rumah bunga Plum dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan, rasa penasaran Li Hongyu menguasai dirinya. Guru, bagaimana Anda dibangkitkan? Junior saya dan saya memeriksa makam itu, takut seseorang telah mencuri jenazah Anda. Jangan membahasnya sekarang, kata Shen Jun dengan lambaian tangannya yang meremehkan. Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa orang terakhir di antara kalian yang mencapai tahap petapa agung? Mencapai tahap petapa agung? Itu adalah sejarah kuno, berabad-abad yang lalu. Aku perlu memikirkan hal ini. Bukankah itu kakak muda Kinger? Dia berhasil menerobos lebih dari 100 tahun yang lalu, bukan? Tentu saja, itu dia, tidak diragukan lagi. Ya, itu tidak pasti. Dalam 800 tahun sejak itu, ada sekitar selusin kakak dan adik yang kehilangan kontak dengan kita. Pavilion misteri surgawi tidak pernah berhenti mencari, namun tidak ada kabar dari mereka. Suasana menjadi berat dengan ucapan Wang Jingyu. Mereka berdua, sebagai kakak laki-laki, entah bagaimana kehilangan jejak adik-adiknya, dan rasa bersalah sangat membebani hati mereka. Shen Jun hanya bisa menghela nafas. Jika kedua kakak laki-laki senior ini merasa sangat menyesal, bayangkan beban yang ditanggungnya sebagai guru mereka. Murid-murid ini seperti anak-anaknya sendiri. Dia hanya bisa menyalahkan kurangnya bakatnya saat itu, yang bahkan tidak mampu menembus tahap kekuatan supernatural. Jika dia memiliki bakatnya saat itu, 9 tempat suci tidak akan berani menghadapinya. 50 tahun. Dia yakin bahwa dalam waktu 50 tahun, dia bisa naik menjadi kaisar. Begitu dia mengklaim gelar kaisar, apa jadinya tanah suci? Menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini, Shen Jun menyilangkan kakinya dan memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Dalam keadaan sulit saat ini, prioritasnya adalah meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat. Dia memiliki banyak kartu as, tetapi banyak yang dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Tanpa ranah yang diperlukan, mereka tidak berguna baginya. 800 tahun yang lalu, dia memandang harta karun ini dengan perasaan tidak nyaman. Banyak sekali harta karun terbentang di hadapannya, namun harta itu berada di luar jangkauannya. Itu seperti seorang kasim di rumah bordil. Melihat wajahnya cantik tapi tidak bisa menyentuh mereka. Melihat tuan mereka mulai berkultivasi, Wang Jingyu dan Li Hongyu berdiam diri. Karena baru saja naik ke setengah kaisar, mereka memerlukan beberapa hari untuk menstabilkan kekuatan baru mereka. Tetapi ketika mereka mengambil posisi yang benar, energi spiritual di sekitar mereka mulai bergejolak dengan hebat. Saat membuka mata, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sumber energi spiritual yang kacau itu tidak lain adalah Shen Jun yang sedang tenggelam dalam meditasi. Guru, acara besar apa yang sedang Anda adakan sekarang? Kecepatan dan efisiensi dalam menyerap energi spiritual menyanyi susunan pengumpul roh tingkat atas. Tidak mengherankan jika pakar panggung dewa berhasil menerobos. Tetapi guru baru berada di tahap kekuatan supernatural tingkat kedua. Namun, teknik kultivasi yang dia praktikkan tampak sangat familiar. Tunggu sebentar, bukankah itu teknik penciptaan kekacauan? Teknik penciptaan kekacauan yang sama yang dipraktikkan oleh kakak perempuan tertua? Guru pernah berkata bahwa teknik ini berasal dari gumpalan energi kacau di awal dunia, sangat mendalam dan menuntut bakat bawaan yang luar biasa dari sang kultivator. Di antara semua murid, hanya bakat kakak tertua yang hampir cukup. Tapi teknik inilah yang membawa kakak perempuan tertua ke jalan yang tidak dapat diubah. Memikirkan kakak perempuan tertua saja sudah membuat mereka merinding.
Kenangan mengerikan itu sangat jelas. Ledakan. Ledakan yang teredam menyebabkan seluruh kapal induk bergidik. Aura Shen Jun melonjak drastis. Kekuatan spiritual yang sudah bergejolak menjadi semakin heboh. Wang Jingyu menguatkan dirinya, mengulurkan Divine Sense-nya untuk mengukur tingkat kultivasi Shen Jun. Bagaimana dia bisa mencapai tahap kekuatan supernatural tingkat ketiga begitu cepat? Mereka bertukar pandang, keheranan tertulis di wajah mereka. Apakah dia benar-benar berhasil menerobos? Apakah guru baru saja mencapai terobosan seperti itu? Bab 21. Serangan udara. Menerobos merupakan peristiwa yang cukup rutin bagi kebanyakan orang. Namun ketika Shen Junlah yang membuat terobosan, itu bukanlah hal biasa. Ke-81 muridnya sangat segan dan bahkan menghormati guru mereka. Namun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa bakat guru mereka dalam berkultivasi sangat buruk, sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Tampaknya mustahil menemukan orang yang kurang cocok untuk berkultivasi dibandingkan Shen Jun dimanapun di dunia. Suatu ketika, seorang adik laki-laki nakal diam-diam mencatat bahwa Shen Jun telah berusaha menembus puncak alam Fajra tidak kurang dari 400 kali. Terlepas dari tekadnya yang luar biasa, Shen Jun tetap terjebak di puncak alam Fajra, tidak dapat maju lebih jauh hingga kematiannya. Inilah mengapa Wang Jingyu dan Li Hongyu sangat senang melihat pemandangan di depan mata mereka ini. Tampaknya guru mereka benar-benar mengalami keberuntungan yang luar biasa. Tidak hanya dia telah dibangkitkan, tetapi bakat bawaannya juga telah mengalami transformasi radikal. Dia bahkan berhasil menggunakan seni penciptaan primal kekacauan yang hebat. Namun, perjalanan kultivasi Shen Jun baru saja dimulai. Seni penciptaan kekacauan benar-benar memenuhi reputasinya sebagai teknik paling kuat di dunia. Sementara metode biasa melibatkan sirkulasi energi spiritual di dalam tubuh dan kemudian memurnikannya dengan upaya keras untuk penggunaan pribadi. Seni penciptaan kekacauan berasal dari untaian energi nenek moyang primordial. Energi nenek moyang ini adalah sumber fundamental dari segala sesuatu. Dengan kekuatan primal ini, segala bentuk energi dapat menyuburkan Shen Jun dingin, nyala api, cahaya, kegelapan, esensi spiritual langit dan bumi, intisari matahari dan bulan, bahkan vitalitas kehidupan itu sendiri dapat menyulut kekuatan Shen Jun. Dipersenjatai dengan teknik yang gigih dan kecepatan kultivasi 10 kali lipat lebih cepat. Tingkat kultivasi Shen Jun ditetapkan melampaui siapapun dan semua orang. Dia berkultivasi tanpa henti selama 4 hari penuh. Pada malam pertama, dia telah maju ke tahap kekuatan supernatural tingkat keempat. Keesokan paginya, dia mencapai level kelima. Pada hari ketiga, setelah fajar, dia naik ke tingkat keenam. Dan pada hari keempat, dia telah mencapai tingkat ketujuh dari tahap kekuatan supernatural. Hanya dalam 4 hari, Shen Jun menghancurkan 5 alam kecil secara berturut-turut, melonjak ke tingkat ketujuh tahap kekuatan supernatural. Kedua setengah kaisar benar-benar terkejut. Sebagai penguasa setengah langkah, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Shen Jun tidak mengandalkan materi surgawi dan harta karun duniawi untuk mempercepat kemajuannya secara tidak wajar. Sang guru benar-benar terlibat dalam kultivasi biasa. Namun, dia dengan mudah menghancurkan 5 bidang secara berurutan. Bahkan bagi mereka, yang dibesarkan di antara anak-anak ajaib, menyaksikan tingkat kemajuan yang begitu mengkhawatirkan adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah orang sebelum mereka ini benar-benar menjadi guru mereka? Kembalinya yang begitu dahsyat hampir terlalu ekstrim untuk dipercaya. Tuanku, kita punya situasi. Entah dari mana, seorang bawahan yang panik dari serikat pekerja menyerbu masuk. Tenangkan dirimu. Perilaku macam apa ini? Li Hongyu menegur dengan tatapan tajam. Mereka ditempatkan di benteng bergerak yang tinggi di langit. Apa yang mungkin salah? Itu adalah serangan binatang iblis. Binatang iblis? Alis Li Hongyu berkerut. Binatang iblis macam apa yang mungkin memerlukan peringatan seperti itu?
Jangan bilang ada Raja Iblis panggung dewa yang mengintai di dekat sini. Bukan begitu. Bawahan itu tergagap, wajahnya tampak kesulitan. Tapi, aku bingung bagaimana menangani situasi ini. Presiden, ikut saya dan lihat sendiri. Wang Jingyu dan Li Hongyu bertukar pandang, masing-masing menyadari ketidakpastian di mata satu sama lain. Pesawat mereka dipersenjatai dengan lebih dari 40 orang suci agung dan sejumlah besar meriam. Dengan daya tembak seperti itu, mereka dapat dengan mudah melenyapkan sekta berukuran sedang. Bagaimana mereka bisa bingung dengan beberapa binatang iblis? Pasangan itu bergegas keluar. Tunggu, kenapa hari menjadi gelap? Bukankah ini baru lewat tengah hari? Mendongak, mereka tersentak. Itu bukan sekadar kegelapan. Mereka menghadapi serangan gencar dari ribuan burung binatang iblis, menutupi langit seperti awan hitam yang tidak menyenangkan. Tidak mengherankan jika bahkan 40 ahli Great Sage tidak dapat mengatasinya. 70% dari binatang iblis terbang yang tak terhitung jumlahnya ini berada di tahap meditasi, dan beberapa bahkan mencapai alam semi-sage. Kepala Wang Jingyu dan Li Hongyu berputar-putar. Menghadapi gerombolan yang begitu hebat, bahkan mereka, dua penguasa setengah langkah, menganggap situasinya menakutkan. Pada saat yang sama, mereka memiliki firasat tentang mengapa gelombang besar itu menyerang kapal induk. Itu pasti karena guru. Awalnya, kultivasi Shenjun hanya melibatkan perebutan energi spiritual dalam radius 10 mil. Meski agak mendominasi, hal itu tidak sepenuhnya bisa dimaafkan. Namun, seiring kemajuan wilayahnya, jangkauan perebutan energi Shenjun meluas secara dramatis. Apa yang tadinya 10 mil kini menjadi beberapa ratus mil. Dia mengklaim energi spiritual langit dan bumi, esensi matahari dan bulan, esensi kehidupan, dan banyak lagi. Dia tidak meninggalkan apapun yang tidak tersentuh. Terlepas dari jenis energinya, dia akan mengasimilasikannya ke dalam dirinya tanpa berpikir dua kali. Pendekatan budidaya yang terlalu mendominasi pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi binatang iblis untuk bertahan hidup. Tentu saja, makhluk-makhluk yang terpancing ini mencari siapa sumber masalahnya. Kakak senior! Li Hongyu menyenggol Wang Jingyu dan berbisik. Bagaimana kalau kamu keluar dari formasi pertahanan untuk menarik perhatian binatang iblis? Saya akan tetap bersama tim saya di kapal induk dan menggunakan senjatanya untuk membombardir mereka. Kenapa aku? Kenapa kamu tidak pergi? Balas Wang Jingyu, matanya membelalak karena marah. Sebagai seorang ahli susunan, aku akan dilahap hidup-hidup di luar sana. Kata Li Hongyu sambil mengedipkan mata secara persuasif. Tetapi kamu, saudaraku, adalah seorang pengrajin ilahi. Mengenakan baju besi baja itu, kamu dapat naik ke surga semudah berjalan di tanah yang kokoh. Entah itu kecepatan atau pertahanan, kamu beberapa kali lebih kuat dariku. Wang Jingyu meringis. Tetapi jika kita mengerahkan senjata dengan kekuatan penghancur yang sangat besar, kapal induk akan tidak bisa bergerak selama beberapa waktu. Kalau begitu, mungkin kamu harus memanggil guru? Saran Li Hongyu. Aku akan pergi sekarang. Sebaiknya kalian semua segera bersiap. Mengerti? Li Hongyu setuju, berlari ke gudang senjata dan berteriak. Semuanya, ambil posisi dan bersiap untuk menembak. Meriam spiritual Tesla, siap. Meriam rel spiritual optik, siap. Array meriam disintegrasi molekuler, siap. Seruan kesiapan bergema satu demi satu, dan Wang Jingyu merasa jantungnya berdarah. Ini adalah harta berharganya, dan menembakkannya akan menghabiskan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Itu adalah uang yang menguap begitu saja. Namun meski tersengat, sudah waktunya melepaskan kekuatan mereka. Bab 22, Bunga Plam menurun. Api! Ledakan! 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 Langit meletus dengan gemuruh senjata elektromagnetik, meriam, dan laser. Untuk sesaat, langit yang gelap diterangi oleh ratusan matahari kecil, kecerahannya yang luar biasa memaksa mata terpejam.
Setiap matahari yang menyilaukan adalah senjata penghancur yang melepaskan amarahnya. Ribuan binatang iblis menjerit kesakitan saat mereka terjatuh menuju kehancuran. Rentetan tembakan meriam yang tiada henti mengubah langit menjadi rumah potong hewan. Hujan darah dan daging yang mengerikan membasahi tanah bermil-mil jauhnya. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Shen Jun perlahan menghembuskan udara pengap, keluar dari kondisi meditasinya. Hanya dalam 4 hari, saya telah naik dari tahap kekuatan supernatural tingkat kedua ke tingkat ketujuh. Bakat yang saya miliki sejak mengubah nasib saya sungguh luar biasa. Dengan kecepatan kultivasi saya, tidak akan lama sebelum saya menerobos ke tahap mendalam surgawi dan membuka kartu truf baru. Menghadapi tanah suci Laut Bintang, peluang kemenanganku meningkat secara signifikan. Shen Jun menggeliat dengan lesu, hanya untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa kapal induk terhenti? Apakah mereka sudah sampai di Plum-Blossom Manor di kota Taibai? Dan kemana kedua muridnya pergi? Shen Jun melangkah melewati pintu. Bau darah yang menyengat menghantamnya dengan kekuatan penuh, hampir menyebabkan dia muntah. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Sumber darahnya adalah Dek. Apakah kapal induk telah diserang ketika dia sedang berkultivasi? Tanpa ragu, Shen Jun berlari dengan kecepatan penuh menuju geladak. Tapi apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Bangkai binatang iblis berserakan, darah mereka kembali melapisi kapal induk. 30 hingga 40 ahli Great Sage Stage terlibat dalam pembersihan yang suram. Kedua muridnya ada di antara mereka, yang satu mengepel lantai, yang lain menggosok dinding. Luar biasa, bahkan pakar setengah kaisar telah direduksi menjadi tugas kebersihan. Melihat lebih jauh, kapal induk telah mendarat. Apakah mereka memang sudah sampai di kota Taibai? Jing kecil, Yu kecil! Seru Shen Jun dengan alis berkerut. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak mayat binatang iblis? Juga, apakah kita sudah mendarat? Apakah kita sudah berada di kota Taibai? Kedua bersaudara itu saling bertukar pandang dengan bingung. Tuan, kapal induk terpaksa turun dan tidak akan beroperasi untuk beberapa waktu. Mengenai binatang iblis, itu karena... Wang Jingyu menundukkan kepalanya, dengan cepat menjelaskan rangkaian kejadiannya. Setelah mendengar penjelasannya, Shen Jun tidak bisa menahan senyum masam. Dia tidak menyangka bahwa budidayanya akan menimbulkan kekacauan seperti itu, sampai-sampai membuat binatang iblis itu putus asa. Jelas, dia harus memilih lokasi yang lebih cocok untuk sesi kultivasinya di masa depan. Selanjutnya, ketiganya mempertimbangkan sebentar. Mereka dekat dengan kota Taibai. Dengan kecepatan mereka bisa mencapainya dalam 1 hari. Oleh karena itu, Shen Jun memutuskan untuk mempercayakan peran sebagai ibu kepada anak buah Li Hongyu dan berangkat berjalan kaki bersama kedua muridnya. Pada sore hari berikutnya, ketiganya berjalan ke kota Taibai. Yang memimpin mereka adalah seorang tuan muda yang gagah. Budidayanya berada pada tingkat ke-7 tahap kekuatan supernatural. Kedua pelayannya, yang mengenakan pakaian nyaman, keduanya adalah ahli tangguh di tahap meditasi tingkat ke-5. Di kota metropolitan yang ramai seperti kota Taibai, kelompok seperti mereka bukanlah hal yang luar biasa. Ketiganya, tentu saja, tidak lain adalah Shen Jun, Wang Jingyu, dan Li Hongyu yang menyamar. Sekarang, Wang Jingyu dan Li Hongyu adalah ahli setengah kaisar yang bonafit. Hanya kehadiran leluhur dalam wujud aslinya yang mungkin bisa mengungkap kekurangan apapun pada diri mereka. Alasan kebijaksanaan mereka bukan karena adanya intimidasi di kota. Sebaliknya, Shen Jun bermaksud mengamati mengapa murid keempatnya, Li Qinglian, menjadi begitu putus asa. Li Qinglian termasuk orang pertama yang belajar di bawah bimbingan Shen Jun, dan mengenalnya sebagaimana adanya. Shen Jun merasa sulit untuk percaya bahwa muridnya itu akan jatuh ke dalam kemerosotan seperti itu. Tidak diragukan lagi, ada hal-hal yang dirahasiakan, bahkan mungkin ada agenda tersembunyi. Shen Jun punya firasat tentang situasinya, itulah sebabnya dia memilih jalan masuk yang sederhana ke kota.
Shen Jun belum membagikan detailnya kepada Wang Jingyu dan Li Hongyu. Dia hanya memerintahkan mereka untuk mengikutinya dengan cermat dan mengindahkan perintahnya, yang dia lakukan tanpa ragu. Setibanya di kota Taibai, ketiganya dengan santai memilih sebuah kedai untuk mengistirahatkan kaki mereka. Setelah duduk di meja, Shen Jun berseru, "Pelayan, bawakan sebotol anggur dan beberapa hidangan dingin untuk tuan muda ke sini." Begitu makanannya tiba, Shen Jun dengan santai melemparkan 2 koin emas ke pelukan pelayan cukup untuk menyewakan seluruh kedai selama 2 hari. Mata pelayan itu berbinar gembira ketika dia mengantongi koin-koin itu dan bertanya, "Ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan?" Menangkap keinginan pelayan, Shen Jun bertanya, "Apakah Anda kenal dengan pembelas semener?" "Tentu saja," jawab pelayan itu seolah-olah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. "Semua orang di kota Taibai tahu tentang pembelas semener. Kudengar mereka mengadakan perjamuan besar hari ini, mengundang para pejuang dari seluruh penjuru untuk ambil bagian. Menilai dari sikap muliamu, kamu pasti ada di sini untuk acara tersebut, kan?" Ketertarikan Shen Jun terguncang. "Perjamuan dengan tantangan bela diri? Apalagi yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Berbicaralah, dan kamu akan mendapat imbalan yang besar." Dengan itu, dia melemparkan koin emas lainnya ke arah pelayan. "Sangat." Pelayan itu memulai. "Villa Lord dari Pembelas Semener mengalami cedera parah bertahun-tahun yang lalu dan terus mengalami penurunan sejak saat itu. Dia menjadi bayangan dirinya yang dulu, tenggelam dalam minuman keras dan pesta pora. Dan sekarang, dia menghamburkan seluruh kekayaannya untuk membeli anggur konyol, bukan?" Dia menghela nafas, ekspresi sedih melintas di wajahnya. Di masa kejayaannya, pendekar pedang dari berbagai penjuru meminta nasihatnya, menawarkan harta yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk sebuah kata-kata bimbingan. Sayang sekali. Sebelum dia bisa melanjutkan, Wang Jingyu, yang semakin marah, membanting tangannya ke meja dan tiba-tiba berdiri, mengejutkan pelayan. "Diam! Duduklah!" Perintah Shen Jun dengan tajam. Setelah membubarkan server, Wang Jingyu dengan gan mengambil tempat duduknya, masih terlihat kesal saat dia membela kakak laki-lakinya. "Guru, tidak mungkin kakak keempat melakukan hal seperti itu." "Memang." Li Hongyu setuju, mengangguk. "Tidak masuk akal membayangkan seseorang seperti kakak keempat bisa terperosok dalam pesta pora." Shen Jun, wajahnya menunjukkan ketidakpedulian, menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian bertanya dengan nada acuh tak acuh. "Kapan terakhir kali kalian melihat Li Qinglian?" Kedua pria itu terkejut. Memang sudah bertahun-tahun. "Terakhir kali aku bertemu kakak senior keempat adalah 70 tahun yang lalu, pada hari kita semua berkumpul di makam Shen," jawab Li Hongyu setelah merenung sejenak. "Sama bagiku," Wang Jingyu menambahkan. "Jadi?" Shen Jun berbalik menghadap mereka, matanya sedikit menyipit. "Dalam 70 tahun sejak itu, tak satu pun dari kalian yang pernah melihat Qinglian, dan kalian juga belum pernah mendengar kabar apapun tentang dia?" Saling bertukar pandang, mereka dengan enggan mengakui hal ini. Shen Jun hanya mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Tapi Wang Jingyu dan Li Hongyu mengerti. Dengan sikap guru mereka, kakak senior keempat tidak diragukan lagi berada dalam masa sulit. Setidaknya, dia menghadapi 100 cambukan. Bab 23, aku akan mengirim hadiah kepada kakak keempat. "Baiklah, jangan berlama-lama lagi. Ayo selesaikan makanan kita," kata Shen Jun sambil mengetuk mangkuknya dengan sumpitnya sebelum mulai makan. Makanannya biasa-biasa saja, tapi ekspektasi yang tinggi tidak masuk akal untuk restoran sederhana seperti itu. Melihat Shen Jun makan, Wang Jingyu dan Li Hongyu juga mengambil sumpit mereka. Sejak naik ke tahap petapa agung berabad-abad yang lalu, mereka hampir tidak pernah menyentuh makanan biasa.
Mereka hanya sesekali duduk untuk makan, dan saat itulah adik laki-laki mereka, Van Tong, mengambil tanggung jawab untuk memasak. Akibatnya, selera mereka menjadi sangat halus. Wang Jingyu nyaris tidak berhasil memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya dan, tanpa mengunyah lebih dari 2 kali, dia meludahkannya dengan jijik. Ramuan apa ini? Apakah ini layak untuk dikonsumsi manusia? Restoran menjadi sunyi, dan hampir semua orang menatap mereka dengan tatapan tidak setuju. Mengkritik makanan di tempat makan orang lain tentu saja merupakan perilaku yang buruk. Shen Jun meletakkan peralatannya dan menatap Wang Jingyu dengan tatapan tegas. Apa yang ingin kamu katakan, Wang Jingyu? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku bukan manusia? Tepat sekali. Li Hongyu menimpali dengan ekspresi mencemooh, sambil memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya saat dia berbicara. Ini mungkin tidak sebanding dengan kuliner adik junior Van Tong, tapi ini bisa dimakan. Kakak senior, kamu terlalu cerewet. Lanjutnya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Hongyu membungkuk dan muntah-muntah. Duduk dan makan! Perintah Shen Jun dengan gusar dingin, jelas terlihat marah. Murid macam apa yang telah dia ambil, hingga menyebabkan keributan seperti itu saat makan sederhana? Pelayan! Shen Jun berseru. Bawakan 2 piring besar lagi berisi daging ini. Kalian masing-masing akan mendapat piring besar, dan kalian tidak akan pergi sampai piringnya habis. Guru! Wang Jingyu memohon dengan sedih. Saya benar-benar tidak bisa menerima daging ini. Makanlah saja. Shen Jun menyatakan tanpa sedikit pun simpati. Kalau tidak, kamu bisa bergabung dengan kakak keempat dalam hukumannya. Dia tidak akan menuruti perilaku seperti itu. Mereka sepertinya telah melupakan kehidupan yang mereka jalani sebelum menjadi muridnya. Bahkan tidak menyebut daging. Bahkan hidangan paling sederhana pun dianggap harta karun. Di bawah tekanan Shen Jun yang tiada henti, Wang Jingyu dan Li Hongyu dengan enggan menghabiskan 2 piring besar daging. Dalam perjalanan mereka menemui banyak pelancong yang menuju ke arah yang sama, semuanya menuju Plum Blossom Manor. Dengan mendengarkan percakapan para pelancong ini, Shen Jun memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang acara akbar yang berlangsung di Manor. Konsepnya sederhana, tukarkan anggur dengan barang. Anda mempersembahkan anggur terbaik Anda ke Plum Blossom Manor. Jika tuan villa menganggap anggur Anda layak, Anda menerima hadiah. Semakin tinggi kualitas anggur, semakin besar pula imbalannya. Perjamuan ini sudah berlangsung selama 9 hari. Besok akan menandai hari terakhir. Di kota Taibai, Plum Blossom Manor sungguh legendaris. Villa Lord dulunya adalah penguasa setengah langkah sejati. Meskipun sekarang, baik Villa Lord maupun Manor itu sendiri tidak bersinar secemerlang di masa lalu. Metode budidaya tingkat atas, senjata ilahi, bahkan seni rahasia Sovereign masih menarik minat. Bagi para penggarap lainnya, ini adalah harta karun yang tak terkira. Dan sekarang, berpikir seseorang bisa mendapatkannya dengan imbalan anggur. Kesepakatan seperti itu akan menggoda siapapun. Banyak pendatang baru yang bingung dengan hal ini. Bukan karena kemewahan menukarkan anggur dengan harta karun, tapi karena tempat yang sekaya namun sama hancurnya dengan Plum Blossom Manor masih bisa berdiri tanpa cedera. Di dunia ini, hukum rimba yang brutal dan primitif berlaku. Kekuatan dihormati. Yang lemah berada di bawah kekuasaan yang kuat, menjadi sasaran eksploitasi, penindasan, dan bahkan pemusnahan. Entitas seperti Taibai Manor mirip dengan balita yang memamerkan segunung emas di pasar. Sungguh menakjubkan bahwa ia tidak dimakan utuh, namun tetap tidak terguncang. Ini membawa kita ke Plum Blossom Villa Lord. Penguasa Plum Blossom Manor adalah pedang abadi berjubah putih. Dia terkenal sebagai seorang kultivator iblis. Terlebih lagi, dia adalah seorang penggarap iblis luar biasa yang menguasai pedang dao dan sungai dengan satu tebasan. Penggarap jahat selalu mementingkan hubungan dan kesetiaan.
Terlebih lagi, Villa Lord terkenal dengan karismanya di puncak kekuasaannya. Akibatnya, meski mengalami kemunduran yang lama, banyak teman setianya yang secara sukarela membelanya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan penduduk kota Taipei bahwa sekitar 4 atau 5 dekade yang lalu, kekuatan lokal yang tangguh menginginkan harta karun di dalam pembelasan Manor. Namun, mereka takut akan pembalasan dari sekutu Villa Lord. Jadi mereka diam-diam menyewa puluhan ahli bela diri dari Jianghu untuk menyerang istana di bawah naungan kegelapan. Tanpa diduga, pada malam sebelum penyerangan yang direncanakan, semua ahli tersebut menemui ajalnya secara bersamaan. Kematian mereka sangat mengerikan, tidak ada satupun mayat yang utuh. Keesokan harinya, kekuatan anonim yang mempekerjakan mereka juga disergap, dibasmi, dan dihapuskan dari keberadaan. Sepanjang cobaan berat ini, Plamblase Manor tidak mengerahkan satu prajurit pun. Mereka melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadarinya. Sejak itu, betapapun rentannya Plamblase Manor muncul, tidak ada kekuatan yang berani melakukan niat jahat. Sebuah peluang emas mungkin menggiurkan, namun seseorang harus hidup untuk meraihnya. Dengan hilangnya nyawa dan sekta mereka hancur, semua harta di dunia tidak berarti apa-apa. Aku mendengarnya baru kemarin, seseorang menukar sebotol anggur berkualitas dengan panduan pedang, yang tampaknya disebut seni pedang awan ungu alam peri. Serius? Aku familiar dengan itu adalah warisan berharga dari keluarga kultivator pedang. Kuasai sepenuhnya, dan pedang Ki Anda akan mengepul seperti awan ungu, kekuatannya tak terbatas. Bagus sekali. Kalau begitu, ayo berangkat. Aku sudah membawakan anggur merah putri kesayangan keluarga kita yang berumur 1 abad. Aku pasti akan kembali dengan membawa hasil tangkapan yang banyak. Jangan terlalu berharap. Selama 9 hari terakhir, banyak sekali orang yang membawa anggur leluhur mereka ke istana, dan apa hasilnya? 99% dari mereka tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Aku penasaran. Ada apa dengan Plamblase Manor? Kenapa menawarkan begitu banyak harta hanya untuk segelas anggur? Kamu tidak mengerti, kan? Bagi pecinta anggur, sebotol anggur berkualitas adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Wang Jingyu dan Li Hongyu menjadi semakin frustrasi saat mereka mendengarkan. Jika Shen Jun tidak ada di sana untuk menahan mereka, mereka mungkin sudah melakukan kekerasan. Mereka semua tumbuh bersama Li Qinglian. Tidak peduli seberapa besar kakak senior keempat membiarkan dirinya pergi, mereka tidak percaya dia akan tenggelam serendah ini. Tetapi dengan kehadiran guru mereka, tidak peduli betapa marahnya mereka tidak punya pilihan selain tetap tenang. Guru, kita tidak bisa mengungkapkan siapa kami, dan kita tidak membawa anggur berkualitas. Bagaimana kita bisa masuk? Plamblase Manor penuh dengan kakak-kakak senior kita, tidaklah tepat untuk memulai bertarung. Bukan? Li Hongyu bertanya, jelas bingung. Tidak ada anggur. Shen Jun tertawa kecil. Siapa yang memberitahumu aku tidak membawa anggur apapun? Tuan, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Wang Jingyu dengan cepat berhidung coklat. Jika saya boleh bertanya, apa strategi Anda? Hai MPH. Shen Jun menatap ke arah Plamblase Manor sambil tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Ini waktunya mengantarkan hadiah kepada kakak keempat. Bab 24. Perjamuan. Bahkan sebelum mereka sampai di gerbang Plamblase Manor, ketiganya tercengang melihat antrian yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Mengamati kerumunan, mereka melihat ribuan orang memegang botol anggur berkualitas, dengan penuh semangat mengantisipasi kesempatan untuk menukar teknik budidaya atau harta karun yang didambakan. Jika terus begini, mereka khawatir mereka tidak akan berhasil masuk ke dalam Plamblase Manor sampai acaranya selesai. Pemandangan antrean yang padat hampir meyakinkan Shen Jun untuk berbalik. Dia selalu membenci antrian di kehidupan sebelumnya. Yuk kecil, cari calo dan ambilkan kita 3 tiket terdekat ke depan. Perintah Shen Jun. Wang Jingyu dan Li Hongyu terkejut. Tuan mereka sungguh luar biasa.
Dia telah dibangkitkan kurang dari 10 hari dan sudah tahu tentang calo. Padahal mereka berencana diam-diam membeli tiket dari seorang calo dan kemudian membual tentang hal itu kepada guru mereka. Muridmu akan segera kembali. Wang Jingyu merespons dan berlari. Uang memang membuat segalanya lebih mudah. Setelah berpisah dengan 900 koin emas, ia kembali dengan penuh kemenangan dengan 3 tiket untuk barisan depan. Setelah mendengar harganya, Shen Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. 900 koin emas, hampir setara dengan batu roh kelas menengah. Hanya dengan bangun pagi dan mengantri, seseorang dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak itu seperti hujan uang dari langit. Tidak mengherankan bahwa meskipun ada upaya untuk mengekangnya, calo masih merajalela di kehidupan sebelumnya dan sekarang. Sementara mereka menunggu, banyak orang muncul dari Plamblasem Manor dengan perasaan gembira. Hahaha! Aku telah mendapatkan harta karun teknik budidaya tingkat sains. Apa? Teknik tingkat sains lainnya? Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Serahkan teknik tingkat sains, dan dalam waktu kurang dari 1 abad, aku akan naik menjadi petapa agung. Hentikan omong kosong itu. Apakah menurutmu mempraktikkan teknik tingkat sains akan menjadikanmu seorang petapa agung? Jika sesederhana itu, bukankah semua kekuatan besar akan dipenuhi oleh para petapa agung? Kamu benar. Bagaimana kalau kamu memberiku teknik tingkat sains-mu, dan aku akan menukarkanmu dengan teknik yang sedang aku latih? Mencari masalah, kan? Seseorang meledak dengan semangat, baru saja menukar harta karun. Yang lain tidak seberuntung itu, berjalan dengan susah payah dengan kepala tertunduk. Reaksi para penonton pun beragam, ada yang memuji, ada yang mengucapkan selamat, dan ada pula yang memandang dengan rasa iri dan cemburu. Beberapa penonton bahkan memiliki ekspresi gelap, diam-diam memperhatikan wajah orang-orang beruntung yang telah memperoleh harta karun, pikiran mereka tidak dapat dipahami. Shen Jun tidak bisa menahan tawa melihat adegan itu. Memamerkan kekayaan secara terbuka dan tetap merasa puas diri. Sepertinya akan ada beberapa mayat tambahan di luar kota malam ini. Li Hongyu menciptakan penghalang kedap suara di sekitar ketiganya dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Mengapa kakak senior keempat menyebarkan manual rahasia tingkat sains ini? Apa rencananya? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Wang Jingyu memberinya tatapan meremehkan. Bagi orang-orang ini, buku panduan ini adalah harta karun. Tapi bagi kakak senior keempat, buku panduan ini benar-benar sampah. Apakah dia benar-benar sangat ingin minum anggur? Omong kosong! Kakak keempat bukanlah tipe orang yang suka melakukan hal-hal sepele seperti itu. Aku sadar betul, tapi beri pencerahan padaku apa maksud sebenarnya dari kakak keempat? Shen Jun tidak memedulikan mereka. Pandangannya tertuju pada Plamblasem Manor sepanjang waktu. Tidak masalah kenapa dia melakukan ini. Shen Jun berbicara dengan tenang. Mulai hari ini, kakak keempat, kamu harus berhenti minum alkohol. Sambar Wang Jingyu. Wang Jingyu dan Li Hongyu segera merasakan perubahan suasana hati guru mereka dan langsung terdiam. Kakak senior keempat, sebaiknya kau berhati-hati saat bertemu guru kita nanti. Aku benar-benar tidak ingin menyaksikan kakimu patah di hari pertama reuni kita. Mulai hari ini, kakak keempat memang harus berhenti minum. 15 menit kemudian, akhirnya giliran Shen Jun dan teman-temannya masuk. Di pintu masuk istana, ada sebuah meja panjang dengan seorang kepala pelayan tua duduk di belakangnya, dengan rajin membuat catatan. Letakkan saja anggurnya di sini, dan kami akan memastikan anggur itu dikirimkan ke tuan villa. Wang Jingyu dan Li Hongyu hanya bisa melirik Shen Jun dengan rasa ingin tahu. Meskipun guru mereka mengatakan mereka di sini untuk memberikan hadiah. Walaupun mereka sedikit bingung, sejak kebangkitan guru mereka di mana dia bisa menemukan anggur berkualitas. Shen Jun tersenyum tipis dan dengan santai menjentikan lengan bajunya. Dengan suara mendesing yang lembut, kendi anggur yang jernih dan berbentuk elegan diletakkan dengan mantap di hadapan pelayan. Jika dia mati lebih dekat, seseorang bahkan dapat melihat cahaya redup yang memancar dari kendi.
Saat muncul, itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Mungkinkah ini harta karun spasial? Harta karun seperti itu, dengan ruang penyimpanannya sendiri, adalah barang langka yang tak ternilai harganya, bahkan didambakan oleh sekte tingkat menengah di mana harta karun itu akan disimpan sebagai peninggalan suci. Dan Shen Jun, yang tampak berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, sudah memiliki barang seperti itu. Mengamati dua pengikut di belakangnya, keduanya berada di tahap meditasi tingkat ke-7. Para penonton dengan cepat mengambil kesimpulan. Yang jelas, pemuda ini haruslah keturunan keluarga terkemuka yang sedang mencari pengalaman. Namun, tidak ada yang tahu persis dari keluarga mana dia berasal. Jika ya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan, untuk mengenalnya lebih baik. Kemudian, perhatian mereka beralih kembali ke kendi anggur yang indah. Bahan, pengerjaan, dan desainnya sungguh sempurna. Terlepas dari anggur yang dikandungnya, kendi itu sendiri pasti bernilai lebih dari selusin batu roh. Jika wadahnya adalah sebuah mahakarya, berapa kaliber anggur yang ada di dalamnya? Memang benar, seseorang dari latar belakang yang kuat memiliki kedalaman yang berbeda. Sudah jelas bahwa pemuda ini tidak akan pergi dengan tangan kosong. Tapi harta apa yang bisa dia tukarkan? Setidaknya itu harus menjadi teknik budidaya tingkat sains. Bukan hanya yang lain, tapi bahkan kepala pelayan tua yang bertugas menerima tamu, matanya berbinar saat melihat kendi anggur. Saat dia hendak mengambilnya, Shen Jun menghentikannya. "Tunggu sebentar," kata Shen Jun sambil tersenyum, telapak tangannya menghadap ke atas dan memperlihatkan sebuah cangkir porselen kecil yang biasa-biasa saja polos dan biasa saja. Wang Jingyu dan Li Hongyu saling bertukar pandang dengan bingung. Mereka mengenali cangkir itu. Itu adalah makanan yang diambil dengan santai oleh Shen Jun dari restoran tadi. Itu menjelaskan mengapa pelayan mengeluh tentang cangkir yang hilang dan menagih mereka 10 koin tembaga untuk itu. Mengapa guru mengeluarkan barang yang tidak berharga seperti itu? Di bawah tatapan bingung kepala pelayan tua itu, Shen Jun mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir anggur agar semua orang dapat melihatnya. Dia kemudian berbicara dengan tenang. "Anggur ini terlalu mahal. Memberikan satu kendi utuh akan sangat merugikanku. Berikan saja cangkir ini kepada Tuan Villa." Keberanian yang luar biasa. Kurang ajar sekali. Untuk sesaat, kepala pelayan tua, Wang Jingyu, Li Hongyu, dan semua orang yang mengantri benar-benar tercengang. Ini bukan sekedar berhemat, itu merupakan penghinaan langsung. Bahkan jika Anda adalah murid dari sekte terkemuka, apakah 18 semener dianggap lebih rendah? Rasa tidak hormat seperti itu, sungguh aneh jika mereka mengizinkanmu masuk. Aku berasumsi dia hanya pewaris istimewa, tapi ternyata dia adalah orang yang tidak berakal. Benar saja, ekspresi kepala pelayan tua itu langsung berubah masam. Meskipun pemuda itu terlihat berasal dari latar belakang terkemuka, perilaku dan ucapannya sangat tidak sopan. Dia hendak bangkit dan mengajak tamu itu keluar ketika tiba-tiba dia mencium bau sesuatu. Aroma yang kaya dan manis memenuhi inderanya. Dalam sekejap, rasa lelah seharian menjamu tamu lenyap. Dia merasa segar kembali. Setiap pori-pori di tubuhnya tampak mendesah nikmat. Aroma anggur saja sudah memabukkan. Apa yang akan terjadi jika dia benar-benar meminumnya? Bukan hanya kepala pelayan tua itu, semua orang yang mengantri, termasuk Wang Jingyu dan Li Hongyu, mendapati diri mereka mengeluarkan air liur karena aroma anggur. Lezat. Sungguh indah. Anggur yang begitu bagus, jika dibandingkan dengan teknik tingkat suci, sulit untuk mengatakan mana yang memiliki nilai lebih. "Maukah kamu menyampaikan beberapa pesan kepada Tuan Villa untukku?" Shen Jun bertanya sambil tertawa kecil. "Tentu saja Tuan Muda. Apapun yang ingin Anda katakan, saya mendengarkannya." Jawab kepala pelayan tua itu, sikapnya benar-benar berubah, tidak lagi berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Shen Jun. "Saya akan menyampaikan pesan Anda tanpa gagal. Pesan pertama,
Anggur di pavilion menghormati para tamu, mekar seperti bunga teratai ke segala arah. Pesan kedua, pada saat-saat kemenangan, seseorang harus bergembira. Jangan sampai piala emas menghadap bulan dengan sia-sia. Surga telah mengaruniaiku dengan talenta-talenta untuk suatu tujuan, dan meskipun banyak uang dapat dibelanjakan. Bab 25. Mabuk anggur.